أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sedang solat Jumat, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah saban sari kita nyudah puja pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup dalam suasana yang mulia ini. Beberapa waktu ke depan kita akan memasuki tahun barunya umat Islam, yakni 1448 Hijriyah. Semoga kita akan mampu memperbaiki kinerja dan amalan kebaikan kita dalam tahun baru nantinya. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi yang telah melakukan hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, meninggalkan segala kebiadaban orang-orang kafir Quraisy yang berada di kota Mekah pada waktu itu untuk menjemput kedamaian, hadir dalam ketenangan yakni di kota Madinah, yang kemudian beliau terapkan, beliau lakukan Fathul Makkah untuk membebaskan kota Mekah kembali dan mensyiarkan agama Islam hingga wafat beliau. Yang selanjutnya selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kita hormati bersama imam masjid, abun, seluruh panitia masjid, jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Hamba Allah orang syidun man bandum adun ado yang luntuan mulia. Dalam waktu yang singkat, izinkan kami membahas menyangkut dengan bagaimana pandangan Islam terhadap hijrah itu sendiri yang akan kita hadapi satu pekan ke depan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu, dan orang-orang yang berjihad, mereka itu yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, Allah maha pengampun dan maha penyayang. Orangnya le yang tak bayangkan le kitanya orang syidun ban Bandung. Hijrah itu adalah banyak kalimat yang diutarakan, yang terdengar di mulut para jamaah, para masyarakat, adalah berpindah satu keadaan kepada keadaan yang lain. Secara bahasa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, hijrah itu memang benar maknanya wal hijratu maknaha. Hijrah itu bermakna secara lughawi al-intiqalu min mawdi'in ila mawdi'in, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Memang benar hijrah secara bahasa berpindah dari sebuah tempat ke tempat yang lain, berpindah dari satu kampung ke kampung yang lain, berpindah satu wadah ke wadah yang lain. Itu secara bahasa. Tetapi kalau kita perhatikan dalam aspek, dalam pandangan syariat, hijrah yang dimaksud adalah berpindah dari satu keadaan yang tidak baik menuju keadaan yang lebih teruk. Itulah yang dimaksud dengan hijrah dalam pandangan agama. Orangnya orang-orang yang gepubut maksiat, mereka menganggap dirinya hijrah saat sudah ada perubahan tempat, saat sudah ada perubahan pakai baju malam, pakai kepiah putih, pakai baju jubah,
hadir ke masjid menganggap dirinya sudah berhijrah. Belum tentu. Seandainya itu cuma sementara, cuma sebatas kamuflase saja, ataupun untuk dipuja oleh orang lain, sedangkan pada hakikat mereka sendiri tidak ada perubahan. Baru kira orang hijrah, meninggalkan satu tempat, meninggalkan satu keadaan yang mana jamun adalah orang yang bergelimang dengan kemaksiatan. Mereka meninggalkan maksiat tersebut baik dilihat oleh manusia, mau dinilai oleh manusia, walaupun gekalan hana gekalan li urang, beliau orang tersebut tetap meninggalkan kebiadabannya, melakukan kebaikan. Itulah yang dimaksud dengan hijrah dalam pandangan syariat. Disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, disyarah oleh Imam An-Nawawi Al-Jawi dalam kitab Muraqi Ubudiyah. Pernah Imam Al-Ghazali mengutip sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara as-su'a, orang-orang yang berhijrah dekat Nabi adalah orang-orang yang meninggalkan keburukan, adalah orang-orang yang meninggalkan kemaksiatan. Ai tarkuhu, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan keburukan, meninggalkan kebiadaban. Itulah orang yang berhijrah yang dimaksud oleh Nabi dalam pandangan syariat Islam. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh Nabi, wal mujahidu man jahada hawa, orang-orang yang berjihad adalah orang-orang yang memusuhi hawa nafsunya, orang-orang yang melawan hawa nafsunya. Apa maknanya? Ai man zajara nafsahu, orang-orang yang melawan, orang-orang yang mengekang hawa nafsunya sendiri, an ittiba'i syahwatihi, daripada mengikuti syahwatnya. Dengan cara bagaimana? Bisabri, dengan cara bersabar, wa tawtini ala isaril khairi, dan menetap diri terhadap berbuat kebaikan. Maka dari paparan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi Al-Jawi, apa yang dimaksud dengan hijrah. Hijrahnya adalah orang-orang yang berangkat meninggalkan sebuah keadaan dari zaman gopnya merupakan pribadi yang Uranya menjadi orang yang terbaik dalam pandangan syariat. Itulah yang dimaksud dengan hijrah dalam pandangan agama Islam. Man padum leurun, ya orang gebuk label kepada draw ke hijrah, nyolong kaku hijrah, tapi di ke masyarakat takkan, di ke orang ramai takkan, di ke orang-orang yang berada di dalam kehidupannya di gampok, tapi secara pribadi padahal gopnya zaman orang mujudi, ika orang lain kepiung mujudi, wadah sidraw aku sibuk mujudi. Gopnya orang mabuk dengan sabu-sabu, orang hisap ganja, mabuk dengan hal-hal yang memabukkan, wadah sidraw aku hana gepermun tetap melanjutkan mabuknya tersebut. Sedangkan di khalayak orang lain kepiung, nyona termasuk kategori hijrah hana musik. Maka nasabah ungkapan untuk tataah draw tegat dengan hana, untuk menilai diri kita baik atau tidak, untuk menilai diri kita diri tanya wajrah ataupun hana. Yang mudah orang silun acikalan bak diri pribadi tanya dalam kehidupan bermasyarakat tanya terpubut god okey, tapi wadah sidra tanya tawa rumah mantang god puhana. Nah HP bajarau dalam kalangan masyarakat, HP yang terbuka hal-hal yang berfaedah. Oi kalan le urang HP yang terbuka hal-hal yang bermanfaat, terbuka kajian-kajian para alim ulama. Wate tinggai hidro tanya ulam kama, adakah HP yang terbuka dengan hal-hal yang manfaat ataupun yang dilarang dengan oleh agama. Dalam kehidupan bermasyarakat, lega tanya baila tahisab sabu-sabu, tahisab narkoba, baila tahisab ganja, merokok ana tapi dalam kalangan orang lain. Akankah wate sidro watanya hana ada mabuk-mabukan?
Akankah wate sidro tanya ana dah hisap sabu-sabu, ganja dan narkoba? Andai kata mampu taputun kemaksiatan wate sidro watanya, nyan kenyan urang yang termasuk dalam kategori urang yang kajro dan berbuat baik. Seandainya mentang perle kepada orang lain, tapi wate sidro mentang melakukan kemaksiatan, nyawa belum termasuk dalam kategori orang-orang yang berhijrah layaknya Nabi Allah Ibrahim, layaknya Nabi Muhammad, layaknya para aulia, para anbiya lainnya yang berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan membawa kebaikan. Dalam beberapa tafsir yang tuan baca, dalam tafsir Al-Bughawi, pernah li Nabi Ibrahim hikayah yang disampaikan oleh Allah, firman-Nya kepada Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim zaman pernah wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Saya akan berangkat pergi menghadap kepada Tuhan yang memberikan petunjuk kepadaku, kata Nabi Allah Ibrahim. Al-muhajirun ila rabbi, maknanya Nabi Ibrahim makna dhahibun, al-muhajirun, Nabi Ibrahim adalah orang yang hijrah ila rabbi, kepada Tuhannya. Maknanya adalah ahjuru darul kufri wa adhabu ila mardiyati rabbi, ila mardati rabbi. Maknanya lun akan lun hijrah dengan Nabi Ibrahim daripada nanggro kekufuran menuju kepada satu tempat yang diridai oleh Rabbi, di mana di sana akan saya beribadah kepada Tuhanku. Tanya tak tepu bersama urusi lun bantu. Nabi Allah Ibrahim pernah necok le Raja Namrud, dicampakkan dalam api, kobaran api yang sangat besar. Bahkan karena Nabi Ibrahim melawan terhadap tradisi dan budaya mereka, menyembah patung, menyembah Tuhan selain Allah, nebedah Nabi Ibrahim nepanco patung ban bandung, sehingga terbukti yang melakukan hal tersebut adalah Nabi Allah Ibrahim. Bengih Namrud, gehei bala tentara, kumpulkan, buatlah api yang sangat besar, kumpulkan kayu, buatlah kobaran api yang sangat besar. Untuk apa wahai Raja Namrud? Untuk kita campakkan Ibrahim ke dalamnya, karena dia sudah menghancurkan Tuhan kita, berhala yang kita sembah. Wata dibayangkan oleh Raja Namrud Nabi Ibrahim kasafan safa, kajit ke tanah, kajit ke abe. Singkat cerita, selamatlah Nabi Allah Ibrahim. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Nepilih untuk hijrah bersama Nabi Lut sepupunya dan Siti Sarah, yaitu istrinya, berangkat kepada Ardul Muqaddis, kepada Palestina, negeri Syam, yang mana di sana akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Al-Bughawi dan dalam tafsir yang lain, tafsir Imam Al-Qurtubi, sesungguhnya orang yang hijrah pertama dalam kehidupan dunia untuk meninggalkan keburukan, pergi untuk menghadapi melakukan kebaikan, itulah Nabi Allah Ibrahim dalam kehidupan. Dari cerita Nabi Ibrahim dia kita tarumpok sabah pesan, nah sabah gampung yang dilakukan kemaksiatan kepada Allah, han ikle tategak, han ikle talarang, tidak mampu kita menjauhkan diri daripada mereka untuk melakukan kemaksiatan, tidak mampu mencegah mereka melakukan kemaksiatan, maka solusi yang terbaik yang ditawarkan oleh Allah, tinggalkan kampung halaman tersebut, pilihlah tempat yang lain yang lebih banyak kebaikan di sana. Makanya kadang-kala yang susah dan yang betul, wate rumah di Karayu kita po kampung, wate harta pendapatan danyo kana di kampung tersebut, tapi bagampungnya cukup berat maksiat. Kita nyo kadang-kala hanta tim mina wate hai tatunle, hai ta basmi kemaksiatan, hanta tim mina karena tak ingat harta. Apa yang terjadi? Banyak orang yang terjebak di sana. Pemakna tengku, urang-urang yang hana pernah dempek dengan kemaksiatan, karena tinggal dalam sebuah kampung yang juhud, sebuah kampung yang maksiat, anggetem mina, maka dikhawatirkan beliaulah yang akan menjadi mangsa orang-orang maksiat, terjebak ke dalam kemaksiatan, dan itu terjadi di banyak tempat yang kita lihat. Nah, sebuah tempat yang hana lun tuan pegah tempat nyanpat, tapi lun
Kita akan faham bersama. Di daerah Kedanyo, anak mit lam kampungnya anak-anak muda mandum, mabuk, sabu-sabu. Jadi ada seorang kawan kami yang memilih meninggalkan kampungnya untuk berhijrah ke kampung Promo. Wujud karena memang ditargetkan oleh pemuda tersebut dalam ungkapan mereka, ikut nyawa tinggal tidur dengan tanya. Kebetulan beliau ahli baca Quran. Tinggal tidur dengan tanya, ji harus terayu untuk dihisap sabu-sabu saban lagi Kedanyo. Karena dia punya pemahaman agama, dipilih untuk berkubah kampung Drawaga, berangkat untuk tinggal di kampung istrinya. Alhasil urangnya makin jeruk dan makin wujud ke orang yang berguna di kalangan masyarakat. Aci bayangkan seandainya anak tim hijrah, maka belum tentu dia akan mampu membentengi dirinya terhadap kemaksiatan yang terjadi. Mungkin saja, bisa saja orang tersebut akan terjebak dalam kemaksiatan yang sama. Bukankah masa Nabi Allah Musa nasidra urang yang gepok urang lain sejumlah si kurang puluh si kurang raw sabak malam geih wate geih terbayang nyo cerita lun baca dalam kitab Majalis Sunniyah terbayang nyo menyamate lun lagi nyo kemaksiatan yang lun buat. Akankah saya dimasukkan dalam surga oleh Allah Ta'ala ataukah masuk dalam neraka? Mulai dari azab kubur, mulai dari dalam kubur saya akan diazab oleh malaikatnya Allah. Hana tengut bersampai bunuh gubedok berangkat bijak minta para alim ulama. Watai berempuk dengan para alim ulama, beliau tanyakan, akankah saya diampunkan dosa kalau saya bertaubat kepada Allah Ta'ala? Kuadra dosa yang rono buat lompoh urang sejumlah si kurang puluh si kurang dua. Ngejawab oleh ulamanya, karena bukan ulama ahli hikmah. Beliau menjawab, menyelagainya dosa yang rono buat mungkin saja hal pahle ke ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena algojonya urang yang jahat dianggap bahawa kalimat yang diutarakan oleh ulama tersebut membuat hatinya sakit. Kuadra yang terjadi gecok pudiang gepelengkap sirtuh draw ulama urang gepok yang terakhir adalah seorang ulama. Beliau berangkat berjumpa dengan ulama yang lain, kebetulan merumpuk dengan ulama tasawuf ahli hikmah. Beliau tanyakan, ya Syekh, wahai imam, lun maksiat kepada Allah menyelung taubat diterima oleh Allah. Diterima insyaallah. Allah Tawwabur Rahim. Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Kuadra kemaksiatan yang lalu buat lun adalah urang yang kalian pernah pohok sejumlah serduk dan yang terakhir adalah sidro ulama. Nekan dengar le orang ulama ahli tasawuf tadi, beliau menyampaikan faktor kejahatan yang gata lakukan adalah faktor lingkungan. Menyogata tak udip, tak hijrah dan tak udip pada tempat yang sama, maka hana fungsi taubat gatahan mampu terpenjiu kemaksiatan tersebut. Lantas bagaimana yang harus saya lakukan? Tinggalkan kampung halamanmu, hijrahlah ke suatu tempat, ke tempat pengajian yang di sana akan diajarkan akhlak-akhlak yang mulia. Gebudak berangkat ke rumah kampung, terus tengah perjalanan kemudian meninggal dunia. Turunlah malaikat azab dan malaikat rahmat. Singkat cerita, saat debat antara malaikat azab dan malaikat rahmat, gekun oleh malaikat rahmat nyan makhluk Allah, hamba Allah yang milik long nekme dalam syurga. Gekun oleh malaikat azab yang milik long cukup le dosa yang dikubur dalam dunia. Sehingga turunlah Jibril mendamaikan di antara dua malaikat tersebut yang ditentukan keputusannya di tangan Jibril. Setelah dihitung dunia perjalanan orang yang maksiat bunuh, singkat cerita lebih dekat kepada kebaikan, sehingga malaikat rahmatlah yang berhak terhadap jasad dan ruhnya. Singkat cerita yang pernah terunjuk dari cerita orang bunuh orang syiklun adun ado yang letuan mulia. Seandainya kita lakukan perubahan, yang pertama, tinggalkan komunitas Tanjung, tinggalkan kawan-kawan Tanjung, tinggalkan sahabat Tanjung, tinggalkan saudara Tanjung yang mana mereka belum terbiasa dan tidak mau berhijrah. Maikun tengku
termasuk tanya dapat takoh silaturahmi. Seandainya putus silaturahmi, putus hubungan dengan kawan-kawan sahabat kita yang melakukan kemaksiatan, tidak ada silaturahmi itu pada hakikatnya dengan orang yang kena kalau darah. Silaturahmi itu antara orang-orang yang kerabat, yang punya tali darah, yang punya darah antara sesama. Itu silaturahmi. Yang selanjutnya, silaturahmi itu tidak dianggap utuh dengan seandainya kita kubangun yang kubut maksud dalam kehidupan dunia. Maka orangnya menyegedanya perlihatan hijrah, tinggalkan semua keburukan yang pernah kita lakukan. Yang selanjutnya akan terwujud kebaikan tersebut apabila legedanya takubah komunitas-komunitas yang melakukan keburukan, menyongontannya hisab sabu-sabu PGO karena hang mampu hindari kemaksiatan tersebut seandainya legedanya masih bersahabat dengan orang-orang yang tangannya masih kotor. Semoga orang Silon Bandung legedanya menjelang hadirnya momentum tahun baru Hijriah ini akan menjadi pribadi yang hijrah, meninggalkan kelamnya kehidupan, meninggalkan kemaksiatan dan masuk dalam lembaran baru. Mati tanya sama lagi Allah Ta'ala buhusnul khatimah. Andai kata naulun tanya mantengku dan cukup le dosa yang lun kubut, Allah akan berterima taubat berangkaso hamba yang memang ikhlas untuk hadir bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menyena pertanyaan akankah diterima taubat kita, jawabannya mak pribadi dan masing-masing kitanya. Apakah orang yang ikhlas untuk hijrah dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan. Waktulah yang membatasi kita. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Yang perlu kita simpulkan, yang pertama, hijrah itu memang secara bahasa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi kalau kita lihat merujuk kepada kitab-kitab para alim ulama, hadis Nabi dan penjelasan yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi, hijrahnya adalah berpindah dari satu keadaan meninggalkan kemaksiatan dan melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kita nyoban Bandung akan jadi orang yang hijrah dari kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang baik. Amin. Amin ya rabbal alamin.